Halo Libra, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia buat Libra ya. Kali ini kita readingnya bertemakan tentang seseorang yang akan segera mendekat ke kamu. Siapa dia? Kita akan coba lihat di sini ya buat Libra. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke Libra, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu dan energi orang yang kamu fokuskan ya. Oke. Kamu rasakan. Dia, orang yang akan segera mendekat ke kamu. Siapa dia? Orang yang akan segera mendekat ke kamu. Ini kita ambil ya. Orang yang segera mendekat ke kamu. Oke. Ada 9 of Pentacles. Ada 10 of Pentacles. Ada the Chariot. Ada 5 of Swords. Ada di Empress. 4 of Wands ya. Ingat Libra, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan akan bisa kembali kebaca energi kamu di sini. Libra, di sini juga bisa berbolak-balik energinya. Bisa saja yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Oke Libra, kita akan lihat di sini siapa dia, seseorang yang akan segera mendekat ke kamu. Di sini ada 9 of Pentacles, ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ada Aries, Leo, Sagi di sini. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Nah, kita lihat di sini seseorang menggambarkan bahwa bisa dikatakan dia itu sudah mapan dari segi finansialnya dia. Dia juga seseorang yang mandiri di sini, atau bisa dikatakan dia sudah siap nih untuk menuju ke arah ya hubungan yang mungkin lebih berkomitmen gitu ya. Karena dari segi umur ataupun dari segi kematangannya dia, nah dia sudah siap untuk mengarah ke sana gitu loh. Jadi dia di sini kalau memang seandainya ada seseorang yang benar-benar udah di hatinya dia pengen bahwa seseorang itu akan dijadikan pasangan hidup dia gitu loh. Bukan hanya untuk main-main lagi. Karena dia beranggapan bahwa ya udah ngapain juga aku buang-buang waktu gitu loh. Dengan hanya untuk cari status pacaran atau punya hubungan atau apa gitu ya. Di sini aku pengen yang benar-benar serius gitu loh. Nah, ini gambaran dari dia bahwa ya itu tadi, kalau dari segi dia seorang peminim ya dia berkarir. Dia punya apa ya, atau bisa dikatakan dia punya pekerjaan, dia mandiri, dia juga ada jiwa keibuan gitu ya, lengkap di sini. Dan jika di sini kondisinya kamu itu seorang maskulin, nah sama kebalikan ya dari situ. Jadi ya sama ya persamaannya, kamu itu ya orang yang mapan, orang yang ganteng, orang yang benar-benar diidam-idamkan banyak orang ya gitu. Jadi sesuatu itu memang dia benar-benar akan melihat bahwa hubungan itu benar nggak orang ini bisa dibawa serius, benar bisa nggak gitu ya. Nah itu yang dia rasakan di sini ya. Jadi seseorang ini benar-benar mempunyai niat yang tulus ya. Jika datang ke kamu, jika dia pengen berkomitmen sama kamu, dia bisa dikatakan dia baik orangnya. Oke. Di sini juga ada 10 of Pentacles, bisa dikatakan juga seseorang yang benar-benar sudah mapan juga dari segi finansialnya dia, atau bisa dikatakan dia masih ya ibarat kata dia masih mencari seseorang itu yang benar-benar bisa menerima dia itu ya dengan kekurangan dia, bukan dengan kelebihannya dia gitu loh.
Dia kan punya banyak ya bisa dikatakan finansialnya dia, materinya dia sudah cukup di sini ya. Dan itu dia merasa ketakutan ya. Dia kadang-kala dia mencoba berkenal dengan seseorang tuh itu menutupi siapa dia gitu loh. Menutupi siapa dia, jadi orang itu beranggapan bahwa dia itu orang yang biasa, yang dari segi materi atau apa biasa gitu loh. Jadi dia tidak mau menunjukkan bahwa siapa dia. Karena apa? Karena ada kekhawatiran juga nanti setelah orang-orang tahu tentang dia, yang mungkin yang sudah banyak uang, atau mungkin dia seseorang yang benar-benar kaya raya gitu ya. Jadi seseorang itu mungkin mau aja, semua orang mau gitu loh. Jadi tapi dia tidak tahu apakah orang itu tulus apa tidak gitu. Apakah orang itu hanya memanfaatkan uangnya dia, atau memanfaatkan situasi dan kondisi ya, keadaan dia saat ini gitu loh. Itu yang membuat dia harus menutupi jati diri dia, ataupun dia menutupi bahwa dia itu orang yang kaya gitu. Ya, itu gambaran di sini, di mana seseorang itu akan datang ke kamu mungkin dengan dengan dramanya dia lah gitu, dengan dia berstatus bahwa dia orang biasa gitu loh ya. Gitu ya, Libra. Bisa saja ya, padahal sementara orang itu ya sangat kaya gitu ya, dia punya perusahaan ataupun dia punya pekerjaan, ataupun di sini dia punya bisnis atau punya usaha apalah gitu ya. Jadi itu gambaran di sini ya, seseorang itu menutupi dulu siapa dia menjelang dia ketemu benar-benar orang yang benar tulus. Nah gitu ya, ya kayak sinetron ya. Gitu. Nah di sini ada juga seseorang di mana sebenarnya sudah lama sih melihat kamu, sudah pernah menuju ke kamu, sudah pernah merasakan rasa suka ke kamu. Tapi ya mungkin semua itu bisa saja sudah terjadi. Kamu sudah punya hubungan dengan dia, dan dia bisa saja terpisah kamu dengan dia, entah itu dengan jarak gitu ya. Dan ya mungkin dengan tiba-tiba muncul keinginan dia untuk datang ke kamu, untuk bisa berkomitmen sama kamu. Nah itu ya, di sini seseorang itu sudah merasakan bahwa aku saat ini harus bisa ya mendapatkan dia. Aku harus bisa berkomitmen ya, walaupun dengan jarak kita yang berjauhan, walaupun di sini kita punya perbedaan gitu ya. Entah itu kamu perbedaannya berbeda umur ya, usia, berbeda warga negara gitu ya. Nah itu bisa saja. Jadi di sini semua itu pengen kamu kendalikan, pengen kamu wujudkan gitu loh. Kamu akhirnya dia akhirnya datang ke kamu, dia mencoba untuk melakukan suatu hubungan dengan kamu, maksudnya itu menjalin hubungan gitu ya maksudnya. Nah itu walaupun jarak yang jauh, aku harus berkorban saat ini. Nah bisa saja nanti kita ketemu solusinya gitu ya. Nah itu di sini ada seseorang yang ingin memang benar-benar berkomitmen sama kamu, tapi dia sudah siap apapun nanti terjadi, walaupun dia berkorban untuk meninggalkan pekerjaannya, ataupun di sini kamu yang berkorban. Nah itu tergantung kamu dengan dia lagi yang mendiskusikan gitu ya. Itu buat Libra. Nah selanjutnya di sini ada Five of Swords. Ada sesuatu situasi yang dimana seseorang itu saat ini merasakan bahwa kondisinya itu tidak baik. Ya mungkin setelah terpisah dari kamu gitu ya, atau di sini kondisinya dia mantan kamu, atau dia pernah mengenal kamu gitu ya. Dan saat ini ya dia merasakan bahwa hubungan setelah terputus dari kamu itu sangat tidak menyenangkan gitu loh. Itu yang dirasakan dia. Jadi ada rasa situasi yang sangat menyakitkan bagi dia. Kepikiran terus sama kamu di sini dia. Jadi dia pengen kembali ke kamu, dia pengen berpikir lagi bahwa gimana caranya ya supaya bisa kamu menerima aku kembali. Ya mungkin di sini kondisinya dia pernah berbuat salah ke kamu, ataupun di sini dia pernah menyakiti hati kamu ya. Seperti itu Libra. Jadi ya di sini dia mencoba untuk memperjuangkan lagi, dia mencoba untuk berpikir gimana caranya. Di sini juga dia kepoin kamu, kepoin di sosial media kamu, kepoin kamu sama teman-teman kamu gitu ya.
kamu itu sekarang lagi ngapa, lagi sama siapa gitu ya. Jadi dia pengen, seandainya kamu memang tidak punya hubungan dengan siapa-siapa pun, dia pengen datang lagi ke kamu, pengen datang ke kamu lagi, pengen menjalin suatu hubungan dengan kamu. Dan mungkin dia merubah semua kepribadian dia, mungkin maksudnya itu ya sifatnya dia yang mungkin dulu ego, atau mungkin dulu dia seseorang yang benar-benar tidak pernah menganggap kamu gitu ya, orang yang cuek. Nah, di sini dia mulai mencoba untuk merubah semuanya. Aku harus bisa menjadi lebih baik di mata kamu. Itu sih tujuan dia di sini terlihat. Oke. Buat Libra. Nah, di sini ada di Empress. Di sini terlihat seseorang itu yang mungkin yang single parents, ataupun dia sudah pernah menikah sebelumnya dan dia itu menyukai kamu saat ini, dan bisa saja dia pengen datang ke kamu. Ya, sudah melihat bahwa ya, aku merasa nyaman dengan kamu. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dengan kamu. Kamu orang yang baik, orang yang energik, orang yang pintar, ya. Kalau dibilang kamu perempuan itu cantik gitu. Kalau kamu seorang laki-laki itu ganteng. Jadi ada daya tarik di situ. Jadi seseorang itu melihat kamu itu wah, sangat-sangat perfect sekali gitu ya. Jadi semua orang itu bisa tergila-gila sama kamu. Di sini ternyata ya terbukti seseorang yang sudah pernah menikah, ataupun dia seorang single parents gitu ya. Atau memang di sini kondisinya kamu yang single parents, dia seseorang mungkin yang masih single, belum Nah itu, atau ada perbedaan umur sama kamu, dia merasakan bahwa menyukai kamu itu memang sosok profil yang dewasa gitu loh, gitu, yang punya profil seorang keibuan, itu yang dicarinya dia. Dia merasa nyaman dengan seorang yang memang lebih dewasa dari dia gitu. Itu gambaran di sini. Dia itu pengen datang ke kamu. Dia merasa bahwa kamu itu selalu membawakan energi positif ke dia. Jadi selalu membuat dia itu merasa membaik hari-harinya gitu ya. Bisa saja kondisinya sebelumnya itu kamu ataupun dia ya merasa ada sesuatu masalah yang memberatkan hati kamu, yang membuat hati kamu tidak baik gitu ya. Nah itu ya di sini. Jadi seseorang itu hadir ke kamu ya sesuai dengan apa yang kau butuhkan dari dia gitu ya. Tuh. Libra. Nah, di sini ada Four of Wands. Elemen api, Aries, Leo, Sagi di sini. Oke. Ada kondisi di mana kamu akan bahagia dengan seseorang. Seseorang itu ya dari beberapa orang yang nanti. Nah itu kamu akan bisa dapatkan ya sebagian dari mereka yang mungkin cocok dengan kamu. Kamu akan bisa menerima itu. Ya, kamu akan bahagia nantinya jika kamu memilih orang yang tepat buat kamu. Kalau seandainya memang ada sebagian dari orang ini yang datang kepada kamu, dan kamu menilai bahwa orang itu pantas buat kamu, ya kamu akan bahagia di sini, Libra. Oke. Nah ini memang ada gambaran kebahagiaan. Di sini ada anak, ada suami istri, di sini ada bunga, karangan bunga seperti ini gitu ya. Itu gambaran di mana bahwa ya kamu akan ada perayaan. Perayaan itu bisa saja itu hari jadinya kamu, hari pernikahan kamu nantinya gitu ya. Dan di sini kamu ya akan berdoa bersama dia sih. Terlihat jika seseorang itu memang benar-benar menjadi jodoh kamu, yang soulmate-nya kamu, nah itu kamu akan bahagia di sini. Oke, ini bottom of the deck-nya kamu ya. Nah, ini ceritanya kamu, di mana kamu akan bisa mendapatkan seseorang yang benar-benar menjadi impian kamu. Inilah impian kamu akan menjadi bahagia di sini. Oke, Libra. Nah, kita nanti ada kartu hari. Bisa dilihat nanti hari baiknya kamu, atau hari jadinya kamu, atau hari lahirnya kamu, ataupun dia di sini ya. Dan di sini ada zodiak. Bisa saja ini zodiak yang berdominan dengan kamu, yang dominan dengan kamu, atau zodiak yang keberuntungan yang bersama kamu gitu ya. Dan di sini ada kartu angka nantinya. Angka keberuntungan, angka lahir, angka jadian kamu, angka ketemu kamu. Nah, kamu kondisikan aja nanti ya, sesuai kondisi case-nya kamu. Jadi kita di sini akan melihat lagi ceritanya kamu selanjutnya seperti apa ya, Libra.
Dan bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Bagi Libra yang ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa cek dan dicek di kolom deskripsi, dan itu kita selalu lampirkan ya beberapa readingan sebelumnya. Nah, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu saat ini. Oke, Libra, kamu fokuskan ke kartu ini lagi. Kamu rasakan energi kamu di sini. Seseorang yang akan mendekat ke kamu dan seperti apa ceritanya. Oke. Satu lagi kita ambil. Oke. Ada chemistry. Ini sebuah chemistry ya. Seseorang yang mungkin merasakan ada chemistry dengan kamu. Stay optimistic about your love life. Di sini ada heart to heart conversation. Kamu bisa bicara dari hati ke hati ya, mungkin dari adanya chemistry antara kamu dengan dia ya. Ada unrequited love retreat di sini. Nah, kita akan lihat di sana ada pay attention to the red flag. Nah, terlihat di sini ada seseorang yang merasakan bahwa aku itu punya chemistry dengan kamu. Kenapa? Saat kamu sedih, saat kamu butuh bantuan, aku selalu merasakan bahwa kamu itu butuh bantuan aku, gitu ya. Nah, itu seseorang itu merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu sedih, kamu kecewa, atau kamu lagi butuh apa. Nah, itu dia akan merasakan. Dia siap membantu kamu, dia siap ada buat kamu. Disinilah dia seseorang yang punya chemistry dengan kamu. Ya, mungkin dia akan datang kepada kamu. Kamu bisa melihat dia, ya. Siapa sih di antara kamu di sekitar kamu yang orang seperti ini? Nah, bisa saja itu akan datang kepada kamu. Dia akan merasakan bahwa kenyamanan bersama kamu. Dia akan cinta sama kamu di sini. Karena dia akan selalu ada buat kamu. Oke? Ada sesuatu yang kekuatan yang memang kamu miliki dengan dia, ya. Dia juga seperti itu, ya. Oke, Libra. Nah, itu. Mudah-mudahan orang yang mempunyai chemistry dengan kamu itu benar-benar tulus, benar-benar ya akan bisa menghargai kamu sebagai pasangannya, gitu ya. Buat Libra, stay optimistic about your love life. Positive thinking, kamu di sini mencoba untuk harus ya, walaupun kamu sendiri saat ini, walaupun kamu belum menemukan seseorang, kamu harus selalu berpositive thinking dan berserah diri kepada Tuhan, di mana bahwa Tuhan akan memberikan ya yang terbaik buat kamu. Jadi walaupun aku saat ini sendiri, aku yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik buat aku. Nah, itu kamu harus optimis, hidup kamu harus optimis di sini. Kamu harus bisa ya mendengarkan kata hati kamu. Nah, seseorang itu akan datang kepada kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan nantinya. Kalau kamu berdoa seperti apa, nah itu akan datang. Kamu harus yakin itu ya. Itu kehidupan kamu saat ini. Ini kartu kamu ya. Di sini ada heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Jadi kamu di sini bisa ya berbicara dari hati ke hati dengan dia, dengan seseorang yang benar-benar punya chemistry dengan kamu. Atau seseorang yang mungkin selama ini sudah dekat dengan kamu, tapi mungkin kamu belum ada kejelasan dari dia, gitu ya. Boleh kamu bicarakan baik-baik, kamu bicara dari hati ke hati, atau gimana sih hubungan kita saat ini, gitu ya. Aku merasa aku tuh nyaman sama kamu. Apakah kamu merasakan hal seperti itu juga, gitu ya. Nah, boleh kamu diskusi aja dengan dia masalah cinta, masalah hidup kamu, masalah kedepannya. Nah, mungkin itu akan terbuka nantinya ya. Seperti itu. Ini nantinya kamu akan mendapatkan seseorang yang benar-benar datang ke kamu, dan itu kamu harus bisa berbicara dari hati ke hati nantinya dengan dia. Oke? Buat Libra, nah itu. Unrequited love, there's not enough attractive or chemistry or to keep the relationship going. Di sini kamu ya, bagi kamu yang sudah mempunyai masa lalu, kamu harus ya udah lupakan dia. Kamu di sini harus bisa membuat sesuatu ya, hal yang bisa melihat ke depan bahwa seseorang itu akan ada buat kamu, seseorang itu akan hadir buat kamu nantinya. Jadi kamu tidak usah khawatir walaupun kamu sendiri, walaupun mungkin kamu merasakan bahwa tidak ada nih orang yang akan menyukai aku, pasti ada.
Yakinkan aja semua itu. Kamu minta kepada Tuhan, kamu rasakan semua itu. Ada retreat di sini ya. Kadang-kadang memang ada yang tidak pasti ya. Kadang-kadang ada hubungan itu harus terputus. Ataupun kamu sudah melihat nih hubungan bahwa dia itu orang baik. Bahwa kamu melihat bahwa wah, dia ternyata cocok buat aku gitu ya. Sebelum kamu mengenal dia. Dan di sini ternyata setelah kamu ketemu, setelah kamu bicara, justru sampai pernah kamu menjalin hubungan, ternyata kamu tidak cocok gitu ya. Jadi di awal disarankan buat Libra, sebelum ketemu dengan orang, yaudah bicara dulu hati dari hati ke hati. Jangan sampai setelah kamu berkomitmen, tahu-tahu kamu mengetahui kekurangannya dia. Wah, aku gak suka dengan kekurangan dia, aku gak suka dia seperti itu gitu ya. Jadi itu akan mempersulit nantinya hubungan kamu dengan dia. Sementara dia mungkin sudah mencintai kamu, ataupun sebaliknya nanti ternyata ada kekurangan dari dia yang membuat kamu tidak nyaman gitu loh. Jadi itu yang harus perlu kamu pahami, kamu ketahui terlebih dahulu ya. Sebelum menjalin hubungan, kamu harus bicara dulu dari hati ke hati. Walaupun di awal memang kamu punya chemistry dengan dia, tapi ya setidaknya memang kita harus ya diskusi dulu. Ya, kamu maunya seperti apa? Ya, aku seperti ini loh orangnya. Aku ya seperti ini gitu loh. Bisa dikatakan ya semuanya itu harus kamu ungkapkan ke dia, baik itu kekurangan kamu, kelebihan kamu, tentang keluarga kamu, ataupun tentang apa itu harus kamu jelaskan ke dia, sehingga nanti ke depannya tidak akan ada penyesalan gitu loh. Karena di sini terlihat bahwa ya kamu sudah berkomitmen, akhirnya kamu terputus lagi gitu. Kamu tidak menyukai lagi dengan dia. Nah, itu harus sangat-sangat perlu kamu pahami ya. Kamu sadari semua itu. Oke? Nah, itu ya. Akhirnya kamu akan bisa membuka hati kamu di sini. Ya, bagi kamu yang pengen belum move on atau lagi healing gitu ya, akhirnya kamu bisa buka hati kamu. Mungkin sekian lama kamu menutup hati ya, tidak bisa membuka hati untuk orang lain, dan akhirnya setelah ketemu seseorang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu, akhirnya kamu bisa bahagia di sini. Membuka hati kamu. Oke ya, di sini. Libra. Nah, jangan lama-lama move on-nya. Jangan lama-lama kamu sedihnya sendirinya ya. Libra. Nah, di sini ada kartu zodiak. Kita akan lihat zodiak apa yang akan dominan sama kamu. Kita akan ambil 3 zodiak ya di sini buat Libra. 3 zodiak buat kamu Libra. Ada Cancer. Libra dengan Cancer, respect your feeling. Akhirnya ya antara Cancer dengan Libra akhirnya mencoba ya untuk bersatu, menjalin suatu hubungan. Kayaknya respect deh aku sama dia gitu loh. Jadi kayaknya ada kecocokan deh gitu. Jadi ya bisa saja ya, entah itu prosesnya 4 minggu atau 4 bulan kamu kenal sama dia atau apa gitu ya. Nah, di sini ada Leo ya. Libra, Leo, release the power of your heart. Jadi kamu harus bisa melihat, mengambil ya sebuah energi yang positif buat hati kamu, buat perasaan kamu, buat diri kamu sendiri gitu ya. Jadi seseorang itu membawa pengaruh positif ke kamu. Jadi Libra dengan Leo itu bisa saja akan cocok ya. Dia seimbang di sini. Akan selalu mensupport di sini ya. Kalau dilihat di sini ada Gemini, share your exchange. Nah, di sini bisa dikatakan ada perubahan kamu dengan Gemini yang mungkin kamu dulu. Tidak semua Gemini ya, maksudnya itu yang cocok dengan kamu, tapi dengan ada salah satu Gemini mungkin yang akan cocok dengan kamu, yang dimana dia pengen melakukan perubahan gitu loh. Kadang-kadang ada orang bilang, wah Gemini itu gini loh, Gemini itu orangnya egois, Gemini itu ini itu gitu ya. Tidak semua Gemini seperti itu. Jadi kamu harus bisa pahami itu. Gemini yang ini bisa saja akan cocok dengan kamu ya, seperti itu Libra. Nah, kita di sini ada kartu hari. Kartu hari ini bisa dikatakan hari keberuntungan kamu atau hari di mana kamu ketemu dengan dia. Oke. Kita akan ambil 3 kartu, atau bisa saja ini hari lahirnya kamu, hari jadiannya kamu, bisa saja ya. Ada Sunday, go inward, develop efficient di sini. Nah, di mana kamu ya mencoba melakukan sesuatu itu di hari itu, ataupun awal yang baru akan kamu
alami di hari itu ya gitu. Ada Tuesday, start being creative, put down a marker. Jadi setelah kamu merencanakan, kamu akan melakukan, akan memulai semua itu gitu ya. Mulai satu hubungan kamu dengan dia, bisa saja. Ada Wednesday, make up a balance, be entirely realistic. Jadi kamu ya mungkin hari dimana kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Ya kamu bisa menerima dia, atau bisa saja itu hari kamu bisa ketemu dengan dia atau jadinya kamu gitu ya. Di sini ada angka. Kita akan lihat di sini angka keberuntungan kamu ataupun angka jadian atau angka ketemu kamu dengan dia ya. Kita akan coba lihat, kita ambil 3 lagi di sini. Buat Libra. Ada angka 8, everything is in progress. Semua itu ya melalui ya proses-prosesnya lah ya gitu. Jadi dimana bahwa ya hubungan kamu itu butuh proses, walaupun mungkin agak sedikit lama atau bisa dikatakan 8 hari atau 8 minggu di sini ya. Gitu ya. Ada angka 7, determining the circumstance, 7 hari atau 7 minggu di sini. Oke, itu hari kamu. Kita ambil satu lagi di sini. Ada angka 4, you can chart something out. Jadi bisa saja di kamu di sini merasakan bahwa ada sesuatu yang harus kamu sadari, harus kamu keluarkan, mungkin energi kamu atau mungkin rasa cinta kamu harus kamu tunjukkan ke dia, rasa suka kamu gitu loh. Jadi biar ada feedbacknya antara kamu dengan dia gitu ya. Seperti itu Libra. Jadi itu bacaan buat Libra. Semoga ini bisa terhibur ya buat kamu. Mana yang kamu yang lagi galau, ya udah, mana tahu bisa terhibur ya. Bagi kamu yang mungkin belum punya pasangan, ya mudah-mudahan ada yang kamu lihat di sini ya, seseorang itu. Oke Libra, semoga ini bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi, ketemu dengan orang yang benar-benar cocok buat kamu dan sayang sama kamu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.